Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezky Alfianti dari program pendidikan fisika. Di sini saya akan memenuhi tugas materi mengenai genetika dan pewarisan sifat. Teman-teman sekalian, kita harus mengetahui apa sih genetika itu, mengapa dalam kehidupan sehari-hari genetika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita ataupun makhluk hidup. Nah, teman-teman sekalian, genetika itu sangat penting karena dapat membantu kita memahami bagaimana sifat atau karakteristik tertentu diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Nah, di situ kita bisa mengetahui atau melihat teman-teman bagaimana sifat orang tua itu dapat mewarisi anaknya. Dapat kita lihat dari warna rambut, warna kulit, serta tubuh ataupun genetika lainnya, hidung, bibir, serta kelopak mata dan alis pun sekalian. Ada genetika dari orang tua dan anaknya itu, adapun beberapa perbedaan-perbedaan di dalamnya. Saya memberikan contoh, semisal orang tuanya seperti ibunya itu memiliki hidung yang mancung, kemudian diturunkan atau bergenetik kepada anaknya, maka anaknya itu akan dominan mancung atau pesek. Kemudian dari bapaknya juga, apakah ayahnya mancung atau pesek, maka akan diturunkan juga kepada ahli warisnya atau generasi-generasi selanjutnya. Nah, dalam genetika itu sifat-sifat ini mencakup berbagai hal, mulai dari warna rambut yang telah saya jelaskan tadi, ataupun warna mata. Warna mata dari orang tua itu ada yang coklat, ada yang hitam pekat, kemudian diturunkan atau diwariskan kepada anaknya, maka salah satu anaknya itu akan ada yang bermata coklat dan ada juga yang bermata hitam. Nah, dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu, misalnya genetika mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, seperti warna mata atau apakah seseorang memiliki kecenderungan untuk mengalami penyakit genetika tertentu. Dengan mengetahui bagaimana sifat-sifat ini diwariskan, kita dapat lebih memahami kondisi tubuh dan kesehatan kita. Oleh karena itu, di dalam genetika kita perlu menjaga tubuh kita agar tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit yang bisa diturunkan kepada ahli waris kita atau generasi-generasi kedepannya. Kemudian tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang genetika dan pewarisan sifat. Dengan mempelajari hal ini, kita akan memperoleh wawasan lebih dalam tentang bagaimana organisme mewariskan sifat-sifat tertentu kepada keturunannya dan bagaimana hal ini mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu teman-teman video singkat perkenalan mengenai pentingnya memahami genetika dan pewarisan sifat. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi selanjutnya. Let's go. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dasar-dasar pewarisan sifat, di mana konsep genetika dasar itu bisa berupa DNA, gen, dan kromosom. Nah, DNA itu adalah molekul yang menyimpan informasi genetik semua makhluk hidup. Informasi ini mengatur bagaimana tubuh berkembang, berfungsi, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari DNA ini yang mengandung instruksi spesifik untuk membentuk suatu protein atau menentukan suatu sifat. Yang kedua itu kromosom, di mana kromosom adalah struktur panjang yang terdiri dari DNA dan protein yang terdapat di dalam inti sel. Manusia memiliki 46 kromosom, 23 pasang, yang setengahnya diwariskan dari ibu dan setengah lagi dari ayah.
Nah, genetif dan versus fenotipe. Genetif versus fenotip, yaitu di mana genetif adalah susunan genetif dari suatu individu yang informasi yang ada di dalam gen, sedangkan fenotip itu adalah sifat atau karakteristik yang tampak dari luar hasil dari interaksi antara genotip dan lingkungan, misalnya warna mata, tinggi badan, dan bentuk rambut. Selanjutnya itu adalah alel. Nah, alel itu dominan dan resesifnya. Kemudian alel adalah variasi dari suatu gen. Setiap individu memiliki 2 alel untuk setiap gen, 1 dari ibu dan 1 dari ayah. Alel dominan adalah alel yang sifatnya akan muncul jika hanya ada satu salinan saja. Alel resesif hanya akan muncul jika seseorang memiliki 2 salinan alel tersebut. Selanjutnya itu yang kedua adalah struktur kromosom dan pewarisan dari orang tua ke anak. Nah, kromosom terdiri dari DNA yang membawa gen dalam proses reproduksi seksual. Anak mewarisi 1 sel kromosom dari ibu dari sel telur dan 1 sel dari ayah atau dari sperma. Nah, sifat-sifat ini genetik anak adalah hasil kombinasi dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, anak bisa memiliki ciri fisik atau potensi penyakit genetik yang mirip dengan salah satu atau kedua orang tuanya, itu karena adanya suatu gabungan antara sel dari kedua orang tuanya. Kemudian, proses ini disebut dengan pewarisan sifat dan dapat dipelajari untuk memahami bagaimana sifat-sifat tertentu muncul dalam keluarga, termasuk potensi resiko penyakit keturunan. Nah, kita masuk ke dasar-dasar genetika. Dasar-dasar genetika itu seperti struktur DNA. Nah, DNA atau deoksiribonucleic acid adalah molekul yang mengandung kode genetik untuk semua bentuk kehidupan. Struktur dasar DNA adalah helix ganda yang terbentuk oleh 2 untaian nukleotida yang berpasangan. Nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa. Nah, nukleotida yang berpasangan. Nukleotida terdiri dari gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen atau adenin, sitosin, guanin, dan timin. Nah, yang kedua itu reproduksi sel dan replikasi DNA. Reproduksi sel adalah proses pembentukan sel baru dari sel yang sudah ada sebelum sel membelah. DNA harus mengalami replikasi untuk memastikan setiap sel anak memiliki salinan lengkap, dan informasi genetik proses replikasi DNA sangat penting untuk menjaga kestabilan dan akurasi informasi genetik. Nah, yang ketiga itu ekspresi gen, di mana ekspresi gen adalah proses di mana informasi genetik dan DNA diterjemahkan menjadi produk fungsional seperti protein. Proses ini melibatkan transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi RNA menjadi protein. Selanjutnya itu adalah pewarisan sifat. Hukum pewarisan Mendel. Grand Mendel, seorang biologi dan pendeta Austria, merupakan bapak genetika modern. Dia menemukan hukum pewarisan yang sekarang dikenal sebagai hukum Mendel. Hukum ini mencakup hukum sekresi dan hukum perpaduan bebas yang menjelaskan bagaimana alel diturunkan dari orang tua ke anak. Nah, teman-teman, ada bahasa lain yang disebut dengan alel, di mana alel adalah variasi dari suatu gen. Setiap individu memiliki 2 alel untuk setiap gen, 1 dari ibu dan 1 dari ayah. Oke, selanjutnya itu ada yang disebut dengan pola pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat sederhana yang dijelaskan oleh hukum Mendel. Ada pola pewarisan sifat lainnya seperti pewarisan dominan resesif, kemudian intermediate,
dan keterkaitan. Pola-pola ini menunjukkan kompleksitas dalam penentuan sifat-sifat yang ada dalam suatu populasi. Selanjutnya itu mutasi dan variasi genetik. Mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA yang dapat menyebabkan variasi genetik dalam populasi. Beberapa mutasi bersifat bermanfaat atau netral, sementara yang lain dapat menyebabkan penyakit atau ketidaknormalan. Penyakit genetik dan penyaringan genetik. Nah, di sini genetika berperan penting dalam pemahaman dan deteksi penyakit genetik. Penyaringan genetik dapat membantu dalam menentukan resiko seseorang terhadap penyakit genetik. Di video kali ini yaitu DNA to protein, di mana kromosom terdiri dari DNA yang membawa gen, kemudian disalurkan ke RNA. Setelah disalurkan ke RNA, dikeluarkan melalui DNA. Setelah itu di DNA itu, di ribosom itu terbentuk sebuah RNA, kemudian dikeluarkan membentuk sebuah protein. Nah, pewarisan sifat itu disebut dengan hukum Mendel I atau biasa disebut dengan hukum segregasi, di mana latar belakang seorang Gregor Mendel itu merupakan penemu genetika atau pewarisan sifat. Jadi Gregor Mendel itu adalah seorang biarawan dan ilmuwan asal Australia yang dikenal sebagai bapak genetika. Ia melakukan eksperimen menggunakan tanaman kacang Ercies Pisum sativum yang memahami bagaimana sifat-sifat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengamatan yang sistematis, Mendel menemukan pola-pola pewarisan yang akhirnya dirumuskan menjadi hukum-hukum genetika. Nah, hukum sekresi, law of secretion, yaitu hukum ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki sepasang alel, satu dari ayah dan satu dari ibu untuk setiap sifat. Kemudian membentuk sel kelamin sperma atau sel telur. Sepasang alel tersebut akan dipisahkan atau disegregasi sehingga hanya satu alel yang masuk ke masing-masing sel kelamin. Kemudian dengan kata lain, keturunan hanya menerima satu alel dari masing-masing orang tua untuk setiap sifat. Nah, contoh persilangan monohibrid A besar A kecil dikali A besar A kecil ada di video bawah ini. Nah, sekarang kita melangkah ke materi, yaitu penyimpanan dari hukum Mendel, di mana tidak semua pewarisan sifat mengikuti pola Mendel secara ketat. Ada beberapa penyimpanan atau pengecualian dari hukum Mendel yang terjadi dalam genetika modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pewarisan intermediate, yang kedua itu kodominansi, yang ketiga pewarisan tautan seks atau sex linked. Selanjutnya kita berlatih mengerjakan soal monohibrid, di mana mono adalah satu dan hibrid adalah persilangan. Jadi monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Di sini ada soal, yaitu persilangan antara bunga ungu dominan dengan bunga putih resesif menghasilkan F1 yang berwarna ungu. Persilangan kedua, persilangan F1 dengan sesamanya. Nah, diketahui ungu U besar dan U kecil. P1 U besar kali U kecil. Nah, U besar itu disimbolkan dengan ungu, U kecil itu disimbolkan dengan putih. Kemudian disilangkan U besar dengan U kecil. F1-nya U besar U kecil.
Jadi warna ungu itu lebih dominan 100%. Jadi F1 semua keturunannya warna ungu dengan genotip ungu heterozigot. Nah, materi selanjutnya yaitu penyimpanan dari hukum Mendel, di mana tidak semua pewarisan sifat mengikuti pola Mendel secara ketat. Ada beberapa penyimpangan atau pengecualian dari hukum Mendel yang terjadi dalam genetika modern. Nah, di sini yang pertama itu adalah pewarisan intermediate. Disebut juga dominansi tidak sempurna. Tidak ada alel yang sepenuhnya dominan terhadap yang lain. Contohnya itu, jika bunga merah disimbolkan dengan R besar, disilangkan dengan bunga putih disimbolkan dengan WW, keturunannya akan berwarna merah muda atau disimbolkan dengan RW. Fenotip anak merupakan campuran dari fenotip induk. Ini berbeda dengan Mendel karena menurut hukum Mendel seharusnya salah satu sifat dominannya yang muncul. Yang kedua, kondominansi. Kondominansi merupakan alel yang sama-sama terekspresi dalam fenotip individu, tidak saling menutupi, melainkan muncul bersamaan. Contohnya itu golongan darah AB, di mana alel A dan B keduanya aktif dan terlihat secara bersamaan. Jadi, bukan campuran seperti merah muda, tetapi kedua sifat muncul utuh. Selanjutnya, pewarisan tautan seks atau sex linked, di mana gen terletak pada kromosom kelamin, khususnya kromosom X. Karena perempuan punya 2 kromosom X, dapat disimbolkan dengan XX, dan laki-laki 1X dan 1Y dapat disimbolkan dengan X dan Y. Maka sifat resesif di X lebih mudah muncul pada laki-laki. Contoh penyakit yang diturunkan lewat kromosom X atau hemofilia, gangguan pembekuan darah, dan buta warna. Ini tidak dijelaskan dalam hukum Mendel karena Mendel tidak mempelajari kromosom seks secara terpisah. Selanjutnya, multiple allele, di mana suatu sifat dapat dikendalikan oleh lebih dari 2 alel. Contohnya yaitu golongan darah ABO. Ada 3 alel yang mengatur golongan darah A, B, dan O. Kombinasi yang menghasilkan 4 golongan darah A, B, AB, dan O. Hukum Mendel hanya mempertimbangkan 2 alel per sifat. Jadi, konsep multiple alel ini merupakan perluasan dari teori awal Mendel. Selanjutnya itu kita beralih ke aplikasi dan contoh pewarisan dalam kehidupan nyata. Pewarisan sifat tidak hanya dipelajari dalam teori tetapi juga diterapkan secara nyata dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, dan bioteknologi. Berikut adalah beberapa penerapannya. Yang pertama itu analisis sila-sila keluarga atau pedigree, di mana pedigree adalah diagram atau bagian yang menunjukkan hubungan keturunan dalam satu keluarga. Digunakan untuk melacak pewarisan sifat genetik, baik dominan, resesif, maupun penyakit turunan. Sangat bermanfaat dalam menentukan resiko keturunan menderita penyakit genetik. Konseling genetik untuk pasangan sebelum menikah.
contoh melacak riwayat hemofilia atau talasemia dalam keluarga. Baik, kita lihat beberapa animasi mengenai perbedaan genetik. Nah, selanjutnya itu adalah pewarisan sifat pada manusia dan hewan atau tumbuhan budidaya. Dalam pertanian dan peternakan, pemahaman pewarisan sifat digunakan untuk mendapatkan tanaman unggul atau tahan hama berbuah besar. Yang kedua, hewan ternak yang lebih sehat dan produktif. Pada manusia, hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang ciri-ciri yang diwariskan, seperti warna mata, rambut, bentuk wajah, dan bahkan kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Nah, amati gambar di atas, di mana gambar di atas itu merupakan satu keluarga utuh, di mana ibunya adalah berkulit putih dan ayahnya berkulit hitam, di mana keduanya di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam satu keluarga ini ada yang mengikuti satu ibu dan ada yang mengikuti ayahnya. Nah, disinilah terdapat perbandingan suatu genotip gen DNA yang ada di dalam tubuh manusia, di mana sifat-sifat yang tampak antara anggota keluarga tersebut itu bisa berbeda-beda. Nah, dapat dilihat pada gambar di atas merupakan satu keluarga yang utuh tetapi berbeda-beda jenis warna rambut, mata, kulit. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, di dalam tubuhnya pasti berbeda-beda. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang sedang, dan ada yang kurus sekali. Nah, di dalamnya juga yang diwarisi di dalam mereka itu seperti warna rambutnya, ada yang coklat, putih, hitam pekat, merah. Kemudian menentukan ciri-ciri tubuh keturunannya itu biasa ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang sedang, yang membawa sifat dan ciri-ciri organ tubuh lainnya. Nah, amati organel-organel sel yang ada pada gambar atau video di atas. Nah, ini merupakan suatu gambaran sel yang dimana di dalamnya itu terdapat organel-organel sel. Di dalam organel-organel sel, salah satunya adalah nukleus yang berada pada pusat terdapat kromosom sebagai pembawa sifat tertentu. Berjuta-juta gen sebagai penentu dari induknya kepada keturunannya, sehingga terdapat perbedaan antara ayah dan anak atau ibu dan anak-anaknya. But I need Jake to tell you that I love you and never ends, and I'm blessed every day now for a year, and it's sad, you know, on the way for to read our name. They're together, must have fallen like a seed to the dead. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai albino, di mana albino itu merupakan tempat terjadinya itu di autosom.
di mana albino itu merupakan suatu perbedaan warna rambut atau warna mata, kulit, serta bawaan dari lahir. Di albino itu juga merupakan hilangnya pigmen membran yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, pada seseorang yang berkulit warna coklat itu karena mereka mempunyai melanin yang lebih kuat dan lebih banyak, dan sedangkan pada kulit yang berwarna terang itu dia memiliki melanin yang sangat sedikit. Nah, berbeda dengan albino. Albino memiliki kulit putih pucat serta kemerah-merahan dan warna rambut yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua itu bersifat resesif, di mana kan ini merupakan albino, berarti dia ini merupakan bersifat resesif, bisa dilambangkan dengan huruf kecil. Nah, albino ini sendiri merupakan penyakit bawaan. Dalam kata lain itu albino disimbolkan dengan A besar, kemudian di dalam gennya itu A besar disimbolkan dengan normal homozigot. Kemudian albino dengan A besar A kecil itu disimbolkan dengan normal heterozigot. Kalau dia A kecil, maka dia adalah albino. Nah, ketika dia perempuan ataupun laki-laki, maka dia tetap albino karena terpaut dalam autosom dalam mekanismenya. Nah, contohnya itu seperti seseorang ibu itu A besar atau biasa disebut dengan normal homozigot, atau kemudian ayah disimbolkan dengan A kecil, berarti ayahnya itu albino. Ibunya itu disimbolkan dengan A besar, kemudian ayahnya itu disimbolkan dengan A kecil, maka ini merupakan 100% A besar A kecil normal heterozigot. Jadi salah satu albino atau orang tua kita normal atau normal heterozigot, maka anaknya itu 100% semua normal heterozigot. Semisal anaknya itu ayahnya itu albino yang disimbolkan dengan A kecil, kemudian ibunya adalah normal, maka dapat didapati dengan keturunan A besar A kecil atau biasa disebut dengan albino. Berarti keturunan dari berarti ibunya ini merupakan atau menyumbangkan satu gen A kecilnya kepada satu gen dari ibu atau satu gen dari ayah, maka bisa disebutkan dengan ibunya ini normal A besar A kecil atau heterozigot. Nah, A kecil dengan A besar, maka bisa didapatkan dengan A besar A kecil. Kemudian A kecil maka disimbolkan dengan A kecil, maka dia mendapatkan dua gen dari A kecil dari ayah dan A kecil dari ibu. Jadi kemudian kita kembali ke soal yang lain.
Baik, kita kembali ke pertanyaan yang lain, di mana di sini bisa kita lihat bahwa A kecil adalah albino, A besar adalah normal heterozigot, kemudian A besar A kecilnya. Kemudian salah satu anaknya di sini tidak diketahui. Anaknya homozigot, heterozigot, atau albino. Sebelum kita mengetahui anaknya albino atau normal heterozigot, maka kita mencari dari A besar. Untuk mendapatkan A besar, maka ayah dan ibu harus menyumbangkan A besar kepada anaknya. Nah, salah satu dari anaknya ini ada albino A kecil, maka salah satu dari ayah dan ibunya itu menyumbangkan A kecil. Maka persilangannya itu A besar A kecil, A besar A kecil. Maka hasilnya itu A besar dibanding dengan 2 A besar A kecil banding A kecil. Menggunakan persilangan biasa A besar A kecil. Nah, kemungkinan itu ada anaknya albino, kemudian A besar itu normal homozigot, kemudian A besar A kecil itu heterozigot, kemudian anaknya yang ketiga itu bisa A besar A kecil, ataupun A kecil. Tetapi kemungkinan untuk mendapatkan A besar itu 25%, A besar A kecil 50%, dan A kecil itu 25%. Nah, di sini mungkin cukup sampai di sini soal tanya jawab bersama. Kemudian kita melanjutkan ke beberapa contoh soal agar dapat lebih mengetahui. Nah, di sini itu kita dapat melihat bahwa terdapat A kecil itu kemungkinan atau memang itu adalah seseorang anak yang albino. Kemudian G1 itu adalah ayah dan ibu. Kemudian G2 itu adalah nenek atau keluarga lain. Kemudian di ayah dari seorang generasi ketiga ada salah seorang anaknya yang merupakan albino, dan yang lainnya itu ada yang normal heterozigot dan normal. Terdapat beberapa penunjukan bahwa yang kotak itu adalah boy dan yang bulat itu adalah girl. Nah, di sini kita baru mau mencari tahu yang mana termasuk dari anak yang normal, karena di sini belum dijelaskan bahwa anak dari girls atau boys yang generasi pertama dan generasi kedua itu belum diketahui apakah dia normal, heterozigot, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai hukum pewarisan sifat Mendel, di mana hukum pewarisan sifat Mendel dengan menghilangkan kacang Ercis ditemukan oleh Gregor Mendel. Mengapa menggunakan kacang Ercis? Karena memiliki banyak sifat beda, waktu pembuahan sebentar, dan mudah dibudidayakan.
Nah, sekarang hukum Mendel itu yang pertama hukum segregasi. Pasangan alel pada induk akan memisah sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Kemudian yang kedua, hukum assortasi. Gen dari kedua induk akan mengelompokkan sehingga terbentuk sifat keturunan hasil perpaduan gen induk-induknya. Di mana di sini terdapat beberapa contoh alel assortasi penyilangan. Nah, selanjutnya adapun istilah-istilah dalam persilangan yaitu parental P induk, filial F keturunan, dominan, sifat yang menutupi sifat resesif ditulis dengan huruf kapital, resesif sifat yang bertutupi dan sifat dominan ditulis dengan huruf kecil, genotip sifat tak tampak biasanya dilambangkan dengan huruf M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Fenotipnya sifat tampak merah, merah muda dan putih, homozigot pasangan alel sejenis, dan heterozigot. Nah, di sini tuh terdapat persilangan monohibrid. Yang pertama persilangan dominan. Bunga berwarna merah disimbolkan dengan M besar, disilangkan dengan bunga berwarna putih, disimbolkan dengan M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah, tentukan perbandingan fenotip F2-nya, di mana M besar itu M kecil, kemudian keturunannya M besar M kecil. Nah, disilangkan dalam satu semuanya sehingga menghasilkan M besar M kecil, M besar M kecil. Di dalam tabel atau F2 itu kita silangkan menjadi M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. Nah, di sini terdapat M besar M besar, M besar M kecil, dan M kecil M kecil. M besar itu adalah merah dan M kecil itu adalah putih. Jadi simbolnya itu 3:1. Nah, apa sih perbedaan antara persilangan intermediate atau semi-dominan? Dimana di sini yang lebih dominan itu kita lihat yaitu adalah merah muda. Nah, di sini merah muda itu M besar, kemudian anaknya itu putih yaitu M kecil. Kemudian merah muda M besar M kecil, merah muda M besar M kecil, fenotipnya sama. Berarti genetiknya itu M besar merah, M besar M kecil merah muda, dan M kecil putih. Jadi di sini 1:2:1. Nah, di sini kan ada beberapa contoh soal yang itu tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Keturunan 100% berambut kelabu. Jika F1 disilangkan dengan tikus berambut putih, tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nah, P1-nya itu H besar berambut hitam, kemudian H kecil adalah berambut putih. Nah, F1-nya itu atau persilangannya itu H besar H kecil atau abu-abu. Nah, P2-nya itu disilangkan dengan F1 disilangkan dengan tikus berambut putih yang dapat disimbolkan dengan H besar H kecil dikali dengan H kecil. F2-nya itu F2-nya atau keturunannya yaitu H besar H kecil. H besar H kecil. Jadi disilangkan menjadi H besar H kecil, H besar H kecil, H kecil. Jadi H besar H kecil berbanding dengan H kecil. Jadi abu-abu berbanding dengan putih. Jadi bandingnya adalah 1:1. Nah, selanjutnya yaitu kelinci berbulu hitam domba. Jadi P1-nya itu adalah H besar disilangkan dengan salah satu resesif yaitu H kecil.
sehingga disimbolkan dengan putih. Nah, selanjutnya yaitu F1, di mana F1 itu atau persilangan pertamanya yaitu H besar H kecil atau disebut dengan hitam. Jadi keturunannya adalah H besar H kecil. Kemudian sifat persilangannya itu adalah dominan. Kemudian P2-nya sama dengan H besar H kecil dikali dengan H besar H kecil, di mana F2-nya itu adalah H besar H kecil. Nah, kita lihat gametnya di sini yaitu H besar H kecil, H besar H kecil, lalu dimasukkan ke dalam nilainya di dalam tabel, di mana H besar H besar, H besar H kecil, H besar H kecil, kemudian H kecil H kecil. Jadi di sini dapat kita tuliskan bahwa H besar adalah 1, H besar H kecil ada 2, dan H kecil ada 1. Jadi perbandingannya itu 3:1. Nah, selanjutnya itu persilangan dihibrid, di mana kacang ercis berbiji bulat warna kuning disimbolkan dengan B besar dan K besar, disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut warna hijau B kecil, K kecil. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Nah, di sini tuh hasil persilangannya B besar, K besar, dan B kecil, K kecil. Di mana persilangannya itu B besar, K besar, K kecil. Kacang ercis biji bulat warna kuning. Nah, di sini B besar, K besar, K kecil. Di sini dimasukkan ke dalam tabel, di mana di sini dapat kita lihat bahwa B besar, K besar itu bulat kuning 9, B besar, K kecil bulat hijau itu ada 3, B kecil, K besar itu kisut kuning ada 3, terus B kecil, K kecil itu kisut hijau ada 1. Jadi perbandingannya itu 9:3:1. Nah, di sini kita menjawab lagi pertanyaan di mana kacang ercis itu berbiji bulat disimbolkan dengan P1, dominan berbunga putih resesif. Nah, di mana B besar, M kecil itu disilangkan dengan B kecil, M kecil. Di mana bulat putih dan kisut merah. Kemudian F1-nya itu adalah B besar, B kecil atau heterozigot. Kemudian di sini M besar, M kecil. Jadi fenotipnya itu adalah bulat merah karena fenotipnya F2-nya. Kemudian P2-nya itu adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil, M besar, M kecil, atau bulat merah dan bulat merah. Lalu setelah itu dicari gametnya. F2 sama dengan F2 sama dengan kita buatkan dulu tabel gamet, di mana heterozigot itu di sini itu ada 4. Bisa dituliskan dengan B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M besar. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel atau dimasukkan ke dalam gamet, yaitu B besar, M kecil, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Begitupun seterusnya di sampingnya juga dituliskan agar dapat mudah menyilangkannya.
Kemudian disilangkan B besar B besar, M besar M besar, B besar B besar, M besar M kecil. Terus begitu seterusnya sampai tabelnya terisi dengan penuh. Kemudian ditentukan fenotipnya, yaitu B besar M besar berarti bulat merah, B besar M kecil berarti bulat putih. Kemudian jika B kecil M besar maka kisut merah. Jika B kecil M kecil maka dia merupakan kisut putih. Nah, di sini dilihat bahwa bulat merah itu ada 9, B besar M kecil ada 3, B kecil ada 3, dan B kecil M kecil ada 1. Jadi perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, terakhir cara mencari gamet. Supaya agar kita paham bagaimana cara mencari gamet. Misalnya kita mempunyai genotip M besar M kecil. Bagaimana cara menentukan gametnya? Karena ada dua macam, yaitu M besar M kecil. Berarti M besar B kecil dan M besar M kecil B besar. Kemudian kemudian genotip lainnya itu semisal A besar A kecil B besar B kecil heterosigot, di mana A-nya ada dua macam, yaitu A besar A kecil, B-nya B besar B kecil. Nah, dapat dituliskan adalah A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, dalam bentuk heterosigot yaitu A besar B kecil B kecil. Kemudian di sini A-nya cuma satu macam, yaitu jadi langsung ditulis A besar B kecil. Selanjutnya K besar B besar B kecil. K besar itu cuma satu macam, yaitu K besar B besar sama dengan K besar B besar, K besar B kecil sama dengan K besar B kecil. Jadi gametnya bisa didapat. Nah, di sini terdapat beberapa rumus untuk mencari gamet, yaitu 2 dipangkat N heterozigot. Ya, semisal A besar A kecil B besar B kecil, di sini A besar B besarnya ada 2, berarti pangkatnya 2, kemudian jumlahnya itu 4. Nah, di sini A besar B kecil itu heterozigotnya tidak ada, berarti di sini hanya 1. Nah, kemudian K besar B besar B kecil heterozigotnya cuma 1, jadi sama 2 dikali 1 sama dengan 2. Makanya beginilah cara menghitung gamet agar mudah diketahui. Nah, begitu. Nah, pernyataan Georg Mendel, yaitu salah satu pertanyaan yang mungkin pernah kita pikirkan adalah kenapa kita mempunyai kemiripan dengan orang tua kita, baik secara fisik maupun sifat. Pernyataan itu terjawab oleh seseorang birawan dan ilmuwan Australia Ceko, Gregor Mendele. Pewarisan sifat ini ternyata juga terjadi pada hewan dan tumbuhan. Pada tahun 1856, Mendel melakukan penelitian pewarisan sifat terhadap tanaman kacang ercis. Dari sini, Mendel menyimpulkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki gen yang merupakan unit dasar yang mewariskan sifat, di mana gen dengan sifat dominan akan mengalahkan gen resesif dalam pewarisan sifat. Walaupun penelitian ini sempat diabaikan selama lebih dari 30 tahun, penelitian Mendel akhirnya diakui dan dianggap sebagai peletak dasar genetika modern. Mendel dikukuhkan sebagai bapak genetika modern.
Baik, selanjutnya yaitu kelainan genetik akibat mutasi dan pewarisan. Yang pertama itu mutasi genetik bisa menyebabkan kelainan fisik atau gangguan metabolisme. Yang kedua, jika mutasi terjadi pada sel gamet, maka dapat diturunkan ke keturunannya. Contohnya albino. Albino merupakan gangguan produksi kelamin atau melanin. Kemudian thalassemia merupakan gangguan produksi hemoglobin. Selanjutnya, penting untuk dilakukan screening genetik sejak dini agar dapat diambil tindakan preventif atau pengobatan yang tepat. Selanjutnya, penerapan genetika dalam kedokteran dan bioteknologi. Genetika memiliki peran besar dalam dunia medis modern. Contoh penerapannya yaitu tes DNA untuk mengidentifikasi identitas, asal-usul, dan hubungan keluarga. Selanjutnya, terapi gen menggantikan gen yang rusak dengan gen normal. Kemudian diagnostik genetik mendeteksi penyakit genetik sejak dini bahkan sebelum gejala muncul. Dalam bioteknologi, genetika digunakan dalam rekayasa genetika, misal tanaman transgenik, pengembangan vaksin, dan lain-lain. Baik, penutup atau refleksi otak pada materi kali ini, yaitu bagian akhir presentasi ini bertujuan untuk merangkum pembelajaran, menyadarkan peserta akan tanggung jawab dalam penerapan ilmu genetika, serta mendorong eksplorasi lebih dalam ke depan. Kemudian, kesimpulan materi utama yaitu sepanjang presentasi kita tidak mempelajari dasar-dasar genetik termasuk hukum Mendel 1 dan 2, sekresi dan asortasi bebas. Kemudian penyimpanan dari hukum Mendel seperti kodominansi, intermedik, dan pewarisan tautan seks. Kemudian yang ketiga, serta aplikasi nyata genetika dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu genetika sangat penting dalam memahami bagaimana sifat diturunkan, bagaimana penyakit genetik muncul, dan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, pertanian, hingga forensik. Kemudian yang kedua, pentingnya etika dan kesadaran genetika dalam kehidupan modern. Di era modern, pengetahuan genetika bisa sangat kuat, namun juga harus digunakan dengan etika. Misalnya, penggunaan informasi genetik untuk diagnosis dini versus penyalahgunaan untuk diskriminasi. Yang ketiga, perlu kesadaran bahwa setiap manusia membawa warisan genetik yang unik, dan informasi ini harus dijaga kerahasiaannya. Yang ketiga, etika juga penting dalam bidang rekayasa genetika, cloning, dan terapi gen agar tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ajakan berpikir kritik dan eksploratif tentang genetika lebih lanjut, yaitu genetika adalah ilmu yang harus berkembang. Penemuan baru terus muncul seperti CRISPR, genom manusia, dan lainnya. Mari kita sebagai pelajar dan generasi muda berpikir kritis terhadap isu-isu genetik di masyarakat, mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana genetika bisa memberikan solusi bagi masalah kesehatan, lingkungan, dan pangan, menumbuhkan minat terhadap karir di bidang genetika dan bioteknologi. Selanjutnya, kromosom terpaut seks, di mana gen yang bertepat pada kromosom seks disebut gen terpaut seks. Kemudian, beberapa sifat atau penyakit yang dibawa kromosom terpaut seks adalah
buta warna, albinisme, dan hemofilia. Nah, di dalam buta warna itu merupakan istilah medis dikenal sebagai defisiensi pengalihan warna. Adalah kondisi etika seseorang tidak dapat melihat warna sebagaimana mestinya. Kebanyakan orang dengan kondisi ini mengalami kesulitan untuk membedakan warna antara warna merah, kuning, dan warna hijau. Pada kondisi ini, pengidamnya hanya dapat melihat warna seperti abu-abu, putih, hingga hitam. Selain itu, pengidam buta warna total juga beresiko mengalami gangguan penglihatan lain, seperti nistagmus atau kondisi ketika bola mata membuat gerakan yang cepat dan berulang tanpa kesengajaan. Selanjutnya adalah albinisme. Albinisme adalah kondisi genetik langka yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan gen tertentu yang mempengaruhi jumlah melanin yang diproduksi tubuh Anda, melainkan mengendalikan pigmentasi warna, kulit, mata, dan rambut Anda. Nah, hemofilia adalah gangguan pada sistem pembekuan darah yang langka. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kekurangan protein tertentu yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Inilah sebabnya mengapa dibutuhkan lebih banyak waktu bagi darah untuk membeku pada pengidam hemofilia dibandingkan dengan orang normal. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow!